Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, bapanya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau berikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, selamat siang. Pada suatu ketika terjadi dialog seperti ini di antara seorang ayah dan anak. Si ayah itu berkata, "Anak-anak papa semuanya harus pinter. Nilai ujian harus bagus-bagus, harus menguasai semua mata pelajaran di sekolah. Besok ada ujian, kalau kamu nilainya jelek lagi," karena kebetulan anaknya ini memang setiap ujian, setiap ulangan nilainya jelek-jelek, hancur lebur, merah nilainya. "Kalau besok nilai ujian kamu jelek lagi, jangan panggil saya papa. Kamu bukan anak saya lagi." Diberi ultimatum atau ancaman keras karena memang anaknya ini malas belajar. Lalu ditanya, "Besok ujian apa?" "Ujian matematika, Pak," kata anaknya. Besok ujian, lalu sepulang dari sekolah, si bapak sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Lalu langsung diinterogasi, "Gimana hasil ujian hari ini?" Lalu anak itu memandang ayahnya dengan wajah heran, bingung, cengok. Lalu dia bertanya, "Bapak ini siapa ya?"
artinya nilainya jelek lagi. Karena kemarin bapaknya bilang, kalau nilainya jelek jangan panggil saya ayah lagi. Ya, kamu bukan anak saya lagi. Saudara-saudari, pertanyaannya, apakah relasi orang tua dengan anak secara biologis itu memang dapat diputuskan? Rasanya tidak. Apapun yang terjadi, hubungan antara orang tua dengan anak, ayah dengan anaknya tidak bisa terputuskan. Mungkin relasinya bisa terputuskan, tidak ada lagi komunikasi, tidak ada interaksi, tinggal berjauhan. Namun hubungan darahnya, kekerabatannya, ikatan kekeluargaannya itu tidak akan dapat terputuskan. Itu hubungan antara ayah dan anak, orang tua dan anak. Lebih-lebih lagi hubungan antara manusia dengan Allah, antara ciptaan dengan penciptanya. Dan hari ini di dalam Injil Tuhan Yesus memberikan perumpamaan soal anak yang hilang. Kita tahu persis ceritanya, setiap tahun kita mendengar ketika misa, bahkan dalam setiap tahun itu bisa beberapa kali kita mendengar kisah ini. Namun semoga kita dapat memetik hikmah atau pesan moral baru bagi kita. Saudara-saudari, si anak ini adalah anak yang sangat kurang ajar, bisa dibilang durhaka. Karena dia meminta harta warisan yang seharusnya tidak boleh diminta sebelum ayahnya meninggal. Kalau orang minta harta warisan kepada orang tuanya, berarti dia menganggap ayahnya itu seolah-olah sudah mati atau hampir mati, sekarat. Tetapi ayah ini begitu baik, dia tidak tersinggung, dia memberikan harta yang diminta itu. Lalu kedurhakaan si anak bungsu itu tidak berhenti sampai sana. Sudah diberi harta, lalu harta itu digunakan untuk berfoya-foya sehingga habis. Maka dia pun sampai mencari berbagai pekerjaan untuk menyambung hidupnya di kota. Akhirnya ada orang yang mempekerjakan dia di sebuah peternakan babi. Kalau orang sejahtera, orang kaya, itu pasti dia makan daging babi. Kalau ini dia makan bersama babi. Makan bersama babi dan makan makanan babi. Kita bisa lihat suatu kondisi yang sangat berbalik dari tadinya orang kaya menjadi orang yang sangat susah karena dosanya. Saudara-saudari, hubungan manusia dengan Tuhan tidak dapat terputuskan meskipun anak ini sudah begitu durhakanya. Ketika dia menyadari bahwa dirinya sangat berdosa, dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dan memang itulah hubungan yang terjadi antara ayah dengan anak. Biologis saja tidak bisa terputuskan, apalagi antara manusia dengan Tuhan, karena Tuhan sangat mencintai kita. Sosok Bapa yang digambarkan dalam perikop ini adalah gambaran dari Allah sendiri, yang dengan tangan terbuka menyambut anaknya itu. Kita bisa bayangkan ini terjadi seperti film-film India. Dari kejauhan, sang ayah sudah melihat anaknya, lalu berlari untuk mendekap anaknya. Begitu pula sang anak yang merasakan penuh penyesalan, berlari untuk mendekati ayahnya. Bisa dibayangkan adegannya, sang ayah berlari, anakku, teng 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 teng, ayah, lalu mereka pun berpelukan. Saudara-saudari terkasih, kita dapat mempelajari 3 hal dari ketiga tokoh atau karakter yang ada di dalam Injil. Dari sosok sang Bapa, kita bisa belajar tentang pengampunan yang luar biasa, penerimaan kembali meskipun telah dikhianati atau disakiti begitu dalam oleh anaknya. Di dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yosua menggambarkan sosok Allah yang demikian. Allah itu tahu bahwa bangsa Israel pilihannya telah mengkhianati dia. Tetapi Allah tetap membebaskan dari bangsa Israel, dan kemudian dituntun oleh Allah menuju tanah terjanji Kanaan, dan umat Israel ini, bangsa pilihannya yang telah mengkhianati dia berkali-kali, tetap diberinya makan dari tanah terjanji itu. Dan sosok Allah Bapa ini digambarkan secara simbolis dalam tahun jubileum ini dengan pintu suci yang ada di belakang sana. Pintu suci itu harusnya selalu terbuka, menggambarkan hati Allah yang juga selalu terbuka untuk menyambut orang-orang berdosa yang mau kembali datang kepadanya. Semua orang boleh masuk melalui pintu itu. Semua orang boleh kembali kepada Bapa meskipun sebesar apapun kesalahannya. Maka secara teologis harusnya pintu suci itu selalu terbuka. Namun di Vatikan sendiri kalau malam pintunya tertutup, karena memang kerahiman Allah itu selalu terbuka. Tetapi siasat maling juga selalu terbuka, ya. Otaknya selalu terbuka. Kalau malam-malam dibiarkan tidak ada yang menjaga, bisa berbahaya. Maka kita tutup juga pada malam hari.
Saudara-saudari, kisah ini menjadi indah. Endingnya indah dan kisah ini tak lekang oleh zaman, menjadi suatu kisah abadi untuk diceritakan turun-temurun. Karena Bapa di dalam cerita ini memilih untuk mengampuni dan menyambut kembali anaknya, kendati pun dia memiliki pilihan lain untuk menolak atau terus membenci anaknya. Tetapi dia memilih untuk menerima dan menyambut kembali, sehingga kisah ini menjadi indah. Maka kita bisa belajar dari sosok Bapa, saudara-saudari. Jika kita ingin hidup ini menjadi indah, untuk dituturkan turun-temurun, jika kita ingin hidup kita ini berkesan, tercatat dalam sejarah sebagai orang baik, mari kita memiliki sifat pengampun, penyayang seperti Allah Bapa yang ditampilkan dalam sosok Bapa yang baik dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, kita juga dapat belajar bahwa kerahiman itu tidak mengenal batas, tidak mengenal golongan, tidak memandang kepada siapa, bukan hanya kepada anak kita saja. Suatu saat kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita dan bukan anggota keluarga kita pun, seharusnya kita bisa bersikap seperti ini. Dan inilah persis yang kita rayakan hari ini. Hari Minggu Prapaskah keempat disebut sebagai Minggu Sukacita, karena Paskah sudah mendekat dan karena bacaannya berbicara soal Allah yang maha baik itu. Maka hari ini kami para Romo menjadi Pinky Boy. Menggunakan kasula warna pink, ini adalah lambang cinta kasih. Kita belajar pada hari ini dari bacaan Injil tentang sosok Allah yang adalah Bapa yang maha baik. Kita bersyukur karena memiliki Allah di dalam iman Katolik sebagai Allah Bapa. Allah yang begitu dekat, Immanuel. Dekat itu bukan hanya soal jarak atau distansi, tetapi juga masalah kedekatan relasi emosional. Kita menyapa dia sebagai Bapa kita. Bapa yang selalu siap untuk mendengarkan, mengampuni kita ketika kita bersalah dan menyambut kita kembali, serta melindungi atau menopang seluruh hidup kita. Jadilah seperti Allah Bapa ini karena kita adalah umatnya, terutama bagi para bapak-bapak. Yang kedua, saudara-saudari, kita bisa belajar dari sosok anak bungsu yang mengkhianati ayahnya. Walaupun dia berdosa, tapi kita bisa memetik hikmah dari kehidupannya. Kita bisa belajar dari dia bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Meskipun penyesalan yang mendasari pertobatan itu selalu datang di akhir, tetapi untuk bertobat itu tidak ada kata terlambat. Kapanpun kita bisa bertobat. Kenapa? Karena memang penyesalan itu harus datang di akhir. Orang bilang kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Penyesalan memang selalu di akhir. It's okay. Yang penting jangan sampai sudah terlanjur mati baru menyesal. Selama masih hidup, mari kita menyesali dosa-dosa kita, lalu berani mengakuinya dan dengan rendah hati mau U-turn, ya, berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudari, kisah anak yang hilang hari ini selaras dengan kisah lain tentang yang hilang-hilang. Dalam kisah domba yang hilang, dirham yang hilang, ada keaktifan dari Allah. Dalam kisah domba yang hilang misalnya, sang gembala yang adalah Allah itu secara proaktif mencari satu ekor dombanya yang hilang. Tetapi di dalam kisah perumpamaan hari ini, anak yang hilang, anak itulah yang proaktif untuk kembali kepada Allah Bapa, kepada Bapanya yang ada di rumah sana. Maka kita bisa belajar dari sosok anak bungsu ini. Ketika kita berdosa, mari kita segera menyadarinya dan mari kita sendiri berinisiatif untuk kembali kepada Tuhan. Jangan menunggu Tuhan mencari kita, tapi mari kita bersegera kembali kepada Dia sebelum dicari, sebelum dipanggil oleh Tuhan. Karena kadang panggilan itu berarti kita sudah terlanjur mati. Dan ini juga yang ditekankan di dalam bacaan kedua, dalam bacaan kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan bahwa kita telah diperdamaikan oleh Allah. Dunia diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus segala dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Dosa kita yang besar itu tidak bisa lebih besar daripada kemahabaikan Tuhan. Maka jangan takut bertobat, jangan merasa terlambat. Mari kita segera bertobat, terutama di masa Prapaskah ini.
Akhirnya saudara-saudari, kita juga bisa belajar suatu hikmah dari sosok ketiga, yakni si anak sulung. Anak sulung ini adalah anak yang baik, yang tidak pernah mengkhianati ayahnya, yang setia menemani ayahnya dan rajin bekerja di rumah. Tetapi pada saat adiknya pulang, dia merasa iri hati, sehingga dia tidak mau masuk ke rumah, tidak mengikuti pesta. Dan persis sejak saat itu saudara-saudari, persis pada saat dia merasakan iri hati, dia tidak bergabung lagi dengan keluarganya. Dan pada saat itu judul perikop kitab suci ini berganti. Bukan lagi anak bungsu yang hilang, tetapi anak sulung yang hilang. Karena dia secara fisik berada di sana, namun hatinya tidak lagi di sana. Hatinya terganggu oleh kepulangan adiknya. Rasa iri hati saudara-saudari membuat kita terpisah dari keluarga kita dan juga dari Allah sendiri. Maka kita diajak juga melalui bacaan ini untuk tidak menjadi si sulung yang iri hati. Kalau kita sudah baik, syukur, lanjutkan kebaikan kita, dan jangan iri dengan berkat-berkat yang diterima orang. Pada dasarnya kita memang tidak perlu iri hati. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Mungkin orang lain memiliki banyak hal yang tidak kita miliki. Si bungsu mendapatkan hal-hal yang tidak pernah didapatkan oleh si sulung. Namun mari kita menyadari karena kemahaadilan Tuhan, begitu banyak hal juga yang sesungguhnya kita dapatkan, kita miliki dan tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Maka mari kita menyadari segala bakat, talenta, karunia yang telah kita peroleh dari Tuhan, kita mensyukurinya sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang iri hati. Maka dari itu kita juga diajak menyadari dari kata-kata Sang Bapa, selama ini engkau sudah ada di dekatku. Kedekatan dengan Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita mengalami kepenuhan hidup. Sehingga harusnya orang beriman yang dekat dengan Tuhan tidak lagi sibuk mencari hal-hal duniawi. Kita tidak perlu lagi mencari kesenangan dari pesta-pesta lahiriah seperti yang dialami oleh si anak bungsu. Si anak sulung seharusnya menyadari bahwa dia telah menerima selama ini suatu berkat yang paling istimewa. Kedekatan yang tidak pernah terceraikan dari Bapanya. Semoga kita juga fokus untuk mencari hal-hal rohani daripada duniawi. Mari melalui bacaan-bacaan Prapaskah minggu keempat ini, kita berani bertobat dan menghindarkan diri dari sikap atau sifat iri hati. Semoga kita turut bersyukur dan berbahagia atas pertobatan dan kesuksesan saudara-saudari kita. Tuhan memberkati. Amin.